Kemudian tim propaganda. Nah, jadi mereka punya tim propaganda. Produk propaganda konten hari ini 6 video. Mereka produksi itu. Makanya jangan sembarang-sembarang tuh. Yang beredar hari ini banyak-banyak video dari produksi mereka juga itu. Ya. 6 video dan 11 meme. Tuh bayangkan tuh hari itu aja 6 video dan 11 meme tuh dia keluarkan tuh tim propaganda. Bertema pengakuan MRS. Tuh. Habib Rizik yang dimaksud ini ya. Positif COVID-19 dan Anies yang korbankan anak buahnya guna pertahankan jabatan. Jadi memang yang diincar itu waktu itu adalah motifnya motif politik. Ini kan tahun 2020. WA ini, data ini. Ini balas dendam, mereka masih tidak terima. Tahun 2017 itu Anies kalah dalam Pilkada DKI. Kendaraan tempur yang bisa bergerak itu milik dari yang disebut dengan Komando Operasi Khusus, Koopsus namanya. Koopsus itu yang bisa memerintahkan Koopsus bergerak itu hanya presiden. Kalau Kopassus itu Panglima TNI. Kalau Koopsus itu presiden. Ada di perpresnya itu tentang pembentukan Koopsus. Jadi ini semua langsung perintah presiden. Kenapa kita berani simpulkan ini perintahnya perintah Jokowi sebetulnya. Nah, kenapa tidak bisa diungkap ya? Karena memang kekuatan Jokowi masih berkuasa hingga hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jadi sebetulnya memang yang menuntaskan buku ini adalah timnya sahabat saya ini. Kalau di Jawa Barat ada KEM, kita ada KDM, ini KEM, Kang Edi Mulyadi. Ya. Ini teman aing ini. Kalau yang ono Bapak aing kan katanya itu. Ini teman aing ini. KEM, teman aing. Nah, jadi memang tadi itu cerita tentang KM 50 ini kalau tadi sempat diungkap bahwa ini ada keterlibatan dari Badan Intelijen Negara kita, ya memang iya, karena saya itu mengalami 2 kali peristiwa yang melibatkan langsung Badan Intelijen Negara, ya, dan itu operasi pembunuhan. Satu itu peristiwa Munir Talib, ya, itu sahabat saya, waktu itu masih sama-sama di LSM, itu meninggalnya juga tanggal 7 September 2004 itu. Munir Talib itu dibunuhnya begitu, ya. Sementara KM 50 7 Desember 2020. Jadi sama-sama tanggal 7 nih. Ini dan semua pembunuhan atau peristiwa yang penghilangan nyawa yang tidak terungkap dengan tuntas itu biasanya melibatkan aparat negara. Ya, dalam peristiwa Munir saya ikut juga jadi tim penyelidiknya. Waktu itu yang bentuk timnya itu adalah SBY waktu itu presidennya. Kita bekerja dan memang ternyata ada tangan-tangan dari oknum-oknum intelijen. Nah, juga begitu di KM 50 ini sebetulnya motifnya, kalau Munir kan juga motifnya motif politik sebetulnya ya. Nah, ini juga motifnya motif politik sebetulnya. Di buku ini memang kita tampilkan ya catatan-catatan awal. Bukti motif politiknya itu adalah misalnya ini ada sengaja memang di halaman, nanti kalau ada buku itu sudah dibagi ya di halaman 19, ini sayangnya belum dicetak lagi ulang ya. Kita harapkan ini bisa dicetak ulang lagi. Di halaman 19 ini ada dari PLT Kabinda DKI Jakarta. Ini tulisannya begitu langsung. Ini kita dapat dari mana? Ini kita dapatkan peristiwanya pada Jumat malam Sabtu itu, pada saat penangkapan agen-agen yang memantau di Megamendung. Ini dari handphone dan dari komputernya, dia bawa laptop tuh. Jadi tadi yang dikatakan oleh KEM tadi ya, Kang Edi Mulyadi tadi ya. Jadi ada drone tadi, kemudian pengawalan di anak-anak yang ngawal di Megamendung, menyergap pada saat drone-nya tutup, drone turun, disergap kan ketahuan bego sebetulnya, pakai drone itu sebetulnya gampang itu, disergapnya itu. Karena kita tunggu aja dia di mana turun, di situ orangnya pengendalinya, langsung diambil, begitu dibawa ke pos, semua data HP dan data di dalam laptop mereka itu diambil sama anak-anak kita. Nah, inilah kemudian kita dapatkan, saya ambil contoh ya, ini laporan nih, laporan dari PLT Kabinda DKI tembusan.
yang terhormat 1 deputi, 2 kabin, deputi 9 kabin, direktur 21, direktur 22. Halamannya Pak? Itu beda, yang ini beda. Yang halaman 19, kalau di buku halaman 19. Halaman 19, coba. Buku halaman 19. Nah, halaman 19, coba. Cari halaman 19. Halaman 19. Terus, halaman 19. Ada itu. Terus bawahnya ini yang dalam kotak. Nah, ini yang dalam kotak ini. Nah, ya. Nah, ini kita dapatkan dari handphone ini, ya. Itu di depan sudah ada ya. Saya bacakan saja. Perihal laporan Bangsit. Bangsit itu apa? Perkembangan situasi. Ya. Wilayah DKI Jakarta, Jumat 4 Desember. Ini peristiwa pas kejadian nih. Jumat 4 Desember 2020 hingga pukul 11 siang. Ini sebelum ditangkap nih, ya. Ini yang di bawah nih. Izin melaporkan karena ini kan kepala BIN-nya ya, PLT kepala BIN Jakartanya, bukan yang bekerja di lapangan. Tapi kan mereka ini ditembusannya ada masuk di HP mereka. Bangsit wilayah Provinsi DKI Jakarta Jumat 4 Desember 2020 hingga pukul 11 sebagai berikut. Lain-lain. Renggiat Masjol. Apa dia lah istilahnya itu? Rencana kegiatan masyarakat, jolnya nggak ngerti saya ya. Hari Jumat 4 Desember 2020. Pukul 11, unjuk rasa oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Ampera di Balai Kota DKI Jakarta dan Gedung DPRD DKI Jakarta, diikuti 25 orang. Dipimpin SAD Putra, tuntutan meminta Anies Baswedan mundur dari jabatannya karena tidak tegas dan gagal dalam penanganan pandemi COVID-19. Ya, tuh. Itu aliat pertama laporannya. Laporan kedua, pukul 13, Unras oleh Forum Aksi Mahasiswa 212, dia pakai nama 212, di kantor pusat PT Pelni Jalan Gajah Mada, diikuti 30 orang, dipimpin Avandi, tuntutan aksi menyikapi pernyataan Komisaris PT Pelni Kristia Budiarto tentang status positif COVID-19 Gubernur DKI Jakarta. Ya, itu yang kedua. Nah, di bawahnya lagi, ini ada lagi nih, ya, sama, kepada yang terhormat, itu ini WA, ini dari WA ya, Pak Bonar Panjaitan tuh di paling ujung tuh ya, Pak Bonar Panjaitan. Kepada yang terhormat Kasatgas Delima dari Kabak Ops Delima, kepala bagian operasi ya, perihal laporan briefing harian Satgas Delima pada 4 Desember 2020, nah hari yang sama itu sebelum ditangkap ya, pukul 17.55. Nah ini pada saat kita berkumpul di Megamendung itu, ini sedang dimonitor nih. Sampai ini kan pukul 18.15, ini belum ditangkap nih, karena ditangkap itu menjelang maghrib tuh ya, agen-agen. Di Posko Satgas Delima Tebet, Jakarta Selatan, berlangsung briefing harian Satgas Delima, dipimpin Kabak Ops dan dihadiri 4 orang. Selanjutnya dapat dilaporkan sebagai berikut. 1, Kabak Ops menyampaikan sebagai berikut, tim Jaksik. Nah, Jaksik itu penjajakan situasi, ya, dan perkembangan. Terus melakukan pemantauan di sekitar markas Syariah Megamendung. Nah, itu yang ditangkap tuh yang itu tuh, ya. Tim Jaksiknya itu tuh. Dan terpantau adanya kontra dari personil BAT Intel FPI, ya. Untuk itu harus lebih hati-hati dan waspada. Ya, ini waktu ini menjelang ditangkap itu karena 18.15 tuh. B, tim lidik Monas pendalaman PT Bahana Prima Nusantara, pemenang proyek revitalisasi Monas. Jadi ini yang kedua ini apa? Yang B itu. Yang B itu adalah waktu itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu melakukan proyek revitalisasi Monas. Dan Anies itu pada awalnya mau dihajar dengan isu korupsi ya ini. Sebelum isu korupsi formula itu, formula pembangunan formula di Ancol itu ya. Nah, kemudian tim propaganda. Nah, jadi mereka punya tim propaganda. Produk propaganda konten hari ini 6 video. Mereka produksi itu. Makanya jangan sembarang-sembarang tuh, yang beredar hari ini banyak-banyak video dari produksi mereka juga itu, ya. 6 video dan 11 meme, tuh bayangkan tuh hari itu aja 6 video dan 11 meme tuh dia keluarkan tuh, tim propaganda. Bertema pengakuan MRS, tuh. Habib Rizik yang dimaksud ini ya, positif COVID-19 dan Anies yang korbankan anak buahnya guna pertahankan jabatan. Jadi memang yang diincar itu waktu itu adalah motifnya motif politik, ini kan tahun 2020. WA ini, data ini. Ini balas dendam, mereka masih tidak terima. Tahun 2017 itu Anies kalah dalam Pilkada DKI. Ahok kalah dalam Pilkada DKI. Anies yang menang, yang kita dukung waktu itu.
Nah, mereka masih tidak terima. Jadi terus-menerus mereka melakukan upaya untuk balas dendam itu sebetulnya. Dan mereka menganggap umat Islam itu ancaman. Ternyata kalau umat Islam itu bersatu, bisa mengalahkan mereka. Padahal kan duitnya banyak sekali itu. Mereka disokong oleh taipan-taipan yang sampai sekarang masih berkuasa itu. Nah, itu yang mereka khawatir kalau umat Islam ini bersatu. Jadi karena itu mereka terus-terusan selama periode antara 2014 sampai dengan 2024 itu terus-terusan harus menghancurkan kekuatan dari umat Islam. Jangan sampai umat Islam itu bersatu. Makanya diadu terus dengan meme-meme, dengan video-video macam-macam. Nah, jadi itu pekerjaan-pekerjaan itu. Dan waktu itu kebetulan kepala BIN-nya polisi, ya, jenderal polisi, jenderal bintang 4 polisi. Jadi dialah, dan kita mendapatkan di buku ini sudah kita ungkap tuntas, ya, di buku ini, bahwa yang memerintahkan BIN itu operasi langsung presiden pada saat itu. Presidennya adalah Jokowi waktu itu, ya, memerintahkan untuk pites saja itu. Habib Rizik pites saja, Anies pites saja. Nah, itu motifnya tuh. Makanya kepala BIN dengan percaya diri mengeluarkan melaksanakan operasi Delima ini sebetulnya, ya. Ini sebetulnya kode-kode mereka semua. Itu yang pertama. Jadi dengan kondisi seperti itu, misalnya tadi disebutkan oleh Kang Edi Mulyadi tadi, ya, soal Komnas HAM. Komnas HAM itu ditanya pada saat turun dari lift dari lantai pemeriksaan, kita tanya, dia mengakui, ini kalau masih polisi kita masih berani panggil, tapi kalau udah badan intelijen kita nggak berani. Dia aja udah ngomong begitu. Komnas HAM, makanya kasus itu tidak diungkap. Makanya tadi kata Kang Edi Mulyadi, kenapa Komnas HAM tidak tuntas? Ya karena dia takut memang untuk menuntaskan, bahwa menyebut bahwa itu adalah keterlibatan dari Badan Intelijen Negara pada waktu itu. Langsung itu, oknum-oknumnya langsung dari pucuk pimpinannya, ya, kepala BIN-nya pada saat itu. Nah, jadi banyak sekali sebetulnya informasi-informasi yang disesatkan. Nah, sekarang peran Kapolda pada saat itu dengan Pangdam Jaya pada saat itu apa? Itu tugasnya menyesatkan informasi. Jadi cara kerja mereka tuh, yang satu membuat melakukan operasinya, yang lain menutupi operasi itu dengan cerita palsu. Jadi cerita palsu, tembak menembak, ada segala macam, ada pistol dari anak FPI segala macam, itu bohong semua. Memang sengaja mereka buat itu. Dan itu kita dapatkan semua, informasi-informasi itu ada di buku ini semua, operasi-operasi itu. Nah, jadi itu sebetulnya yang terjadi di dalam peristiwa KM50 ini. Artinya yang mau kita tegaskan, peristiwa KM50 itu betul-betul peristiwa operasi yang sengaja mentarget dan memang by design dari lembaga intelijen negara kita, ya. Karena itu kenapa misalnya setelah operasi itu, sebelum operasi itu bahkan, ya, sebelum operasi maksud saya, sebelum peristiwa pembunuhan tanggal 7 Desember itu kan, saudara-saudara masih ingat semua, kita semua ingat, di depan waktu Habib Rizik baru pulang dari Mekah itu ada beberapa kendaraan tempur kan di dalam itu, berdiri di depan itu digerakkan, itu yang kendaraan tempur yang bisa bergerak itu milik dari yang disebut dengan Komando Operasi Khusus, Koopsus namanya. Koopsus itu yang bisa memerintahkan Koopsus bergerak itu hanya presiden. Kalau Kopassus itu Panglima TNI. Kalau Koopsus itu presiden, ada di perpresnya itu tentang pembentukan Koopsus. Jadi ini semua langsung perintah presiden. Kenapa kita berani simpulkan ini perintahnya perintah Jokowi sebetulnya? Nah, kenapa tidak bisa diungkap? Ya karena memang kekuatan Jokowi masih berkuasa hingga hari ini. Ya, kekuatan Jokowi sampai hari ini masih berkuasa. Data-data ini semua, ya, data-data tentang KM50 segala macam, ini waktu saya ditangkap diambil semua, padahal nggak ada hubungannya kan, saya dituduhnya teroris. Tapi peristiwa KM50 yang diambil semua data-data saya. Habis semua hilang data-data yang terkait dengan KM50. Hasil penyelidikan saya, data-data yang semacam ini tadi. Mana yang tadi? Coba tunjukin yang chat BIN tadi itu. Yang saya kirim tadi. Itu. Ini semua. Ini semua data hilang. Untung ya dikira kita bodoh kan. Makanya kita simpan banyak-banyak nih di tempat lain. Jadi kalau hilang di saya masih ada tempat lain. Biarin aja ya. Nah, ini kita ungkap. Kenapa kita tahu BIN? Jadi begitu kita ungkap data-data, di sini juga kita keluarkan kartu-kartu anggota BIN yang ditangkap, ya, waktu di Megamendung itu ada di halaman berapa? Coba cek. Ada tuh kartu-kartu anggota BIN. Nah, beberapa saat kemudian orang-orang BIN itu
langsung semua kartu BIN itu nah ini di halaman 67-an, coba Wan, di halaman 67, coba langsung aja ketik halaman 67, coba langsung bisa, oh gitu, nah coba 67, nah 67, 68, nah ini, nah ini kartu BIN ini, ya, kartu BIN ini, begitu ini kita bongkar malam itu yang kata Edi tadi, itu langsung seketika itu juga besoknya semua kartu anggota BIN langsung diganti dengan yang baru dan bukan seperti ini, dan ini dinyatakan palsu, ini BIN palsu katanya. Nah, itu cara main intelijen namanya, ya. Begitulah cara kontra intelijennya, ya. Jadi ini kartu-kartu begini, ini sekarang nggak pakai begini lagi. Jadi bayangkan BIN harus mengeluarkan ekstra dana yang untuk mengantisipasi melakukan kontra intelijen ini. Ini kartunya kita bongkar pada malam itu juga. Ya, dan dinyatakan ini bukan, ini palsu, kartu BIN bukan begini, dia bikin kartu baru sudah. Sudah ada kartu baru, bukan yang begini. Nah, itu cara permainannya begitu. Jadi kalau kita gampang ditipu ya ketipu kita. Nah, karena kita nggak gampang ditipu, kita nggak begitu aja percaya kan. Nah, hal-hal yang demikian itu sering terjadi sebetulnya, termasuk sebetulnya cara-cara yang seperti ini, menipu, membongkar, mengganti kartu, itu dilakukan oleh Israel sebetulnya dalam operasi-operasi di Gaza maupun dalam operasi terhadap Iran itu. Cara-cara perang propaganda itu dilakukan oleh Israel sebetulnya, oleh Mossad gitu ya. Nah, kalau di Indonesia agen Mossad itu banyak tuh. Cuman tidak ada yang mengantisipasi. Jadi sebetulnya di Indonesia ini nggak ada yang benar-benar teroris itu, nggak ada dalam konteks pejuang Islam yang ideologis tuh. Teroris mungkin ada ya. Kenapa teroris ada? Ya, teroris itu kan ngawur-ngawur dia biasanya. Kalau teroris itu ngawur pasti, sembarangan dia. Ngebom di pasar lah, ngebom di masjid, ngebom di tempat-tempat umum yang sasarannya nggak jelas. Nah, itu teroris memang itu. Kalau itu memang teroris itu nggak jelas tujuan. Tapi misalnya sudah jelas ada agen-agen Mossad yang berani bicara di TV beberapa waktu yang lalu, waktu ini ya kita nongol lah di iNews kan, dengan gagah berani dikasih tempat. Tapi kan ternyata aman-aman aja di Indonesia. Nah, berarti di Indonesia tuh nggak ada memang yang katanya orang berideologi Islam garis keras itu nggak ada. Yang ada teroris. Ya teroris peliharaan mereka sendiri. Ya, teroris itu peliharaan mereka sendiri. Yang anak-anak bodoh dikompor-komporin jadi melakukan, kemudian ditangkap juga sama dia. Kan bodoh itu namanya. Dikompor-komporin mau, tapi ditangkap juga sama dia itu. Nah, itulah teroris versi mereka. Jadi pengantin. Jadi di Indonesia ada badan peternakan teroris itu namanya. Ada itu, mereka begitu tuh. Jadi ada yang tugasnya memprovokasi, melakukan radikalisasi, ada yang tugasnya nangkep. Memang terpisah itu. Nah, itu permainan mereka begitu. Tapi yang dituduh itu adalah Islam. Yang dituduh adalah seperti saya. Badan bukan saya ngomong ya. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Jadi itulah pola permainannya sekarang. Penyesatan informasi itu banyak sering dilakukan oleh mereka, oleh lembaga negara ya. Nah, karena itu kita harus hati-hati ya, harus hati-hati betul dalam melakukan katakanlah dalam tanda petik perjuangan untuk membela orang-orang yang tertindas ini, yang terzolimi ini, supaya kita tidak gampang masuk di jebakan sebetulnya. Jadi Kang Edi Mulyadi ini ditangkap itu karena berulang-ulang menyiarkan tentang KM50 sebelum dia ditangkap itu. Berulang-ulang tuh podcast sama saya soal KM50. Habis itu dia datang sendiri ujuk-ujuk ke lokasi KM50, dia siar begitu ya. Akhirnya memang waktu saya ditangkap ditanya dia, itu siapa yang dimulai, kenapa dia, akhirnya kan yang ditangkap waktu itu dijadikan bukti semua produk podcastnya kan, akhirnya dibongkar. Jadi bukan karena IKN ya, selain IKN itu kan karena menyinggung Jokowinya juga. Jadi Jokowi itu memang bajingan tololnya memang luar biasa itu, udah jahat ya, sudah jahat bajingan tolol lagi kalau kata Rocky Gerung itu ya. Saya ngutip Rocky Gerung aja soalnya. Nah, jadi hal-hal yang demikianlah sebetulnya yang terjadi di negara kita sampai hari ini belum pernah dimintai pertanggungjawaban karena kekuatan Jokowi ini memang masih luar biasa. Dan dia sedang memainkan permainan untuk mendorong anaknya supaya jadi RI 1 sebetulnya sekarang ini. Nah, kita sudah berupaya dalam konteks KM50 ini untuk kita sudah buat laporan sebetulnya ke ICC. ICC itu lembaga internasional resmi, pengadilan pidana internasional. Dia
berlokasinya di Den Haag ya, di Belanda. Jadi mudah-mudahan nanti komunikasi dengan ICC ini akan berlanjut. Sekarang ini masih dalam tahap verifikasi ya, bukti-bukti yang kita ajukan masih diperiksa. Mungkin nanti suatu saat akan ada tiba saatnya sebagaimana mantan presiden Filipina. Dia titip pesan, kasih tahu Edi tuh, dia mah diincar gara-gara KM 50 bukan IKN katanya gitu. Karena yang ngomong Munarman saya percaya, dia kan kupingnya banyak, matanya banyak. Kalau kita cuma punya 2, dia bisa 20, 40, 60 banyak kupingnya, telinganya. Tapi memang ini seperti yang disebut dalam buku ini ya, buku putih pelanggaran HAM berat pembunuhan 6 pengawal HRS ini memang punya cerita panjang. Dipimpin oleh tim ini 20 orang minus Munarman, tidak ada Munarman di sini, namanya nggak ada, segala macam nggak ada, tapi dia disergap antara lain sebetulnya karena ini peristiwa di Sulawesi ya, yang dia hadir dalam sebuah seminar atau apa yang ada baiat itu cuma lagi-lagi pintu masuk aja. Karena rejim waktu itu kan jangankan kita salah, kita bener aja dibikin salah sama dia, cari-cari kan begitu kan, teman-teman pasti paham lah itulah. Nah ini memang saya nggak ingin bilang kerja dahsyat tim, memang iya, pada prinsipnya memang Allah punya cara, tapi banyak orang-orang di luar 20 orang ini yang memberikan kontribusi sangat berarti. Dipimpin oleh Bang Abdullah Hamahua timnya. Lalu saya suka menyebut Marwan Batubara sebagai sekretaris sekaligus jubir, nggak resmi sebetulnya, cuma saya sebut aja karena dia sering bicara keluar segala macam dan kita semua sepakat dia. Ini buku sebetulnya pemerintah benci tapi rindu, kesel, gondok dan sebagainya. Mau disebut buku makar? Enggak juga, karena ini sebetulnya karya dokumentasi yang dahsyat. Dan yang paling penting buku ini juga dicetak dalam bahasa Inggris, ya. Lalu dibagikan ke kedutaan-kedutaan besar negara-negara sahabat di Jakarta. Versi bahasa Indonesianya dikirim ke Kapolri, Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua lembaga-lembaga tinggi negara, dan kepada Presiden waktu itu Joko Widodo, termasuk kepada Menko Polhukam. Nah ini menarik sebetulnya. Jadi kalangan penegak hukum yang memang punya pesanan dari sebelah sana menganggap ini buku berbahaya. Karena isinya memang menelanjangi. Coba kalau teman-teman buka ya, bab-bab awal ini menelanjangi. Ini kurang ajar yang ngasih bahan namanya. Dahsyat emang. Ya, jadi bagaimana dia bagi misalnya latar belakang, maksud dan tujuan, kronologi peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS ya. Dan ini di halaman pertama ada bukti-bukti komunikasi lembaga negara namanya BIN, dari petugas lapangan, Kabinda, direktur, bayangin, seputar pengintaian pemantauan Habib Rizik Syihab. Ini dahsyat ini. Kalau kita mundur, saya ingat sekali waktu itu FNN, Forum News Network, wartawan-wartawan tua umur 50-an lebih yang jam terbangnya minimal sudah 25 tahun, itu kita diterima Habib Rizik Syihab di markas Megamendung hari Jumat. Itu kami ya rada-rada nggak ngeh juga kenapa kita banyak orang masing-masing bawa mobil, itu on juga tuh, padahal kita kumpul di tempat yang sama, ada masjid, kan bisa aja mobil parkir di situ, jadi 3 mobil cukup udah. Nggak ngerti juga, saya bawa mobil sendiri, si Anu bawa mobil sendiri, banyak, jadi 10-15 mobil juga itu. Nah, kita datang sana pas asar, lalu diterima di rumah samping, tiba-tiba Imam FPI DKI Habib Husin ya, siapa namanya? Muhsin. Imam Muhsin ya, bilang pindah ke atas aja, jadi ada bangunan 3 lantai di atas, kita diterima rooftop, atap kita langit. Habib naik, ngobrol kira-kira setengah jam, tiba-tiba di atas ada drone berputar. Nah, dia Badung nih, dada-dada nih. Kita juga terprovokasi, dada-dada juga. Drone muter-muter gitu. Nah, baru kemudian saya tahu malamnya begitu kita bisa pulang, turun, ada laskar di posko terdekat
pesantren, deketin saya kan tuh mesti hati-hati hujannya, turun tok 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 buka kaca, saya buka kaca. Dia bilang, "Ustaz, kita baru nangkap intel." Saya pikir bercanda kan. Saya baru nangkap intel. Oh, yang bener Ustaz, itu 3 orang kita lagi periksa interogasi di posko. Oh, ternyata beneran kan? Siapa? Udah turun aja, turun aja. Saya tutup kaca, turun lagi. Malamnya jam 11, grup-grup WA dipenuhi postingan gambar, video pendek, ada beberapa orang, ada mobilnya, ada nomor platnya, ada ID cardnya, ada ID card wartawan, ID card macam-macam. Saya langsung telepon dia malam jam 11 lebih. "Man, lu gila lu man," saya bilang. "Kenapa, Ed? Lu intel data lu sebar-sebarin." Dia bilang apa tau gak? Biarin, intel bego. Wah, gawat ini orang ini. Kenapa bego? Intel beneran, ditangkap anak-anak kita kan bego namanya. Gitu. Jadi kemudian beberapa waktu saya baru tahu bahwa dia nalurinya emang hebat. Jadi dia begitu dia lihat ada drone di atas, dia sengaja perintahkan kepada para anak-anak laskar, lihat di mana turunnya drone itu. Kan pasti drone itu turun kan? Nah, apalagi turun ada operatornya, di situlah dia sergap. Wah, itu ya saya nggak kepikir tuh, bener juga. Nah, saya bilang malam itu sama Munarman memang tadinya WA-an aja, tapi karena dia ngeyel, saya telepon juga akhirnya. "Man, itu nanti mereka marah." "Marah kenapa?" "Ya karena lu telanjangin begitu, lu bongkar begitu." Biarin aja bego, dia kesal juga gitu. Dan qadarullah Ahad dini hari kejadian. Yang kemudian belakangan waktu saya tahu bahwa antara lain karena peristiwa malam itu. Walaupun siapa jubir bin, siapa itu? Andi siapa namanya itu? Bantah-bantah saya juga baru tahu ada bin pakai jubir gitu ya. Di lembaga lain, di negara lain mana ada lembaga intel pakai jubir? Wawan. Di kita bin itu bukan cuma punya jubir, punya grup volley juga. Iya, pakai tos 50 karena grup volley ya. Terus terakhir menjelang lengser juga si Budi Gunawan bikin pasukan Garuda ya, khususnya gila memang. Nah teman-teman sekalian, jadi menarik memang ya. Saya ikut intens persiapan buku ini sampai terus beberapa langkah lanjutan, termasuk kita punya tim kita namanya Adnan Wirawan, Pak Wirawan Adnan. Adnan Wirawan, kakek Wirawan Andalak itulah gitu ya. Dia lawyer yang memang punya jaringan ke luar negeri, banyak teman-teman luar negeri, dan ini kita bawa ke apa istilahnya dulu bos, lembaga HAM internasional, apalagi itu PBB lah gitulah. Jadi memang waktu itu serius banget, karena waktu itu kemudian Jokowi memanggil tim ini, dan saya termasuk daftar yang diterima Jokowi sebetulnya. Hari apa pagi jam 9 jam 10 di istana. Cuman qadarullah memang saya udah sebel ya sama dia. Saya mikir males juga lewat prosedur di sana, saya sengaja nggak datang. Siangnya ada berita Abdullah Hemahua dan kawan-kawan Ma'ruf Batullah, kira 5-7 orang. Itu Abdullah bikin berita, kami bagaikan mendatangi Fir'aun. Jadi jauh sebelum Egy Sujana mengklaim diri sebagai Musa mendatangi Fir'aun di Solo, Abdullah Hemahua begitu. Wah, itu mematik diskusi panjang lebar, kontroversi. Tapi pesan yang paling saya tangkap perintah itu adalah bahwa Jokowi memerintahkan Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk mengusut KM50 secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Yang itu ternyata sampai dia pergi lengser tidak pernah diwujudkan sampai hari ini. Yang menarik teman-teman sekalian, begitu kejadian, Komnas HAM membentuk tim melakukan yang mereka sebut investigasi, lalu membuat laporan 108 halaman yang dengan izin Allah panitia mendapat secara resmi dari Mahfud MD, Menko Polhukam. Karena laporan itu kan diserahkan kepada Presiden, Kapolri, dan Menko Polhukam antara lain begitu. Nah, karena kita kirimkan ini ke sana, Menko Polhukam bagi kita juga. Nah, saya dapat kopinya dan itu saya marah-marah betul di beberapa podcast saya. Saya katakan ini Komnas HAM kalau bahasanya Mauran Batubara ikut
menutupi, mengcover up siapa pelaku aktor sesungguhnya. Karena sampai persidangan digelar, para pelakunya itu Komnas HAM menurut saya, dan disepakati oleh teman-teman minus Munarman, karena Munarman gak ikutan sama kita nggak, bukan tim kita. Komnas HAM bagian dari skenario menutup-nutupi. Misalnya Komnas HAM tidak bisa membongkar atau tidak memberitahuan pada publik pada dalam laporannya siapa pengemudi mobil apa Pak dulu Pak yang hitam tuh Pak, malam-malam tuh Pak, Land Cruiser, siapa dan siapa petinggi di dalamnya itu. Maka spekulasi beredar liar. Bahkan nomor polisinya pun Komnas HAM nggak bisa tahu, kan mustahil. Walaupun kepada media, kepada pers, dia Komnas HAM mengatakan telah memeriksa sekian ribu video, sekian puluh ribu foto dari CCTV yang katanya mati dan sebagainya. Itu semua bohong. Yang kedua, ini menarik. Komnas HAM dalam laporannya ada melakukan wawancara-wawancara termasuk dengan pengurus EPI. Ada Sobri Lubis, beliau masih sekretaris umum waktu itu, tapi beliau nggak diwawancara. Nah itu ada, dan di laporan itu tidak ada Habib Rizik Syihab, tidak ada. HRS tidak ada. Adanya Muhammad Rizik Syihab, MRS. Nah, MRS ini adalah narasi yang dikembangkan oleh polisi dalam setiap press conference. Tidak pernah disebut Habib Rizik Syihab, yang disebut MRS. Saya sebagai jurnalis, saya mencoba memahami apa. Dalam pemahaman saya, ini adalah upaya polisi untuk mendelegitimasi. Karena oleh umat Islam, khususnya lingkaran Petamburan, waktu itu masih PA212, EPI, GNPF, dan sayap-sayap juangnya kalau kita lihat Habib Rizik. Ketika orang menyebut HRS Habib Rizik Syihab, itu ada nuansa, ada perasaan takzim, hormat. Tapi polisi sengaja menyebutnya sebagai MRS, Muhammad Rizik Syihab. Jadi nuansa, perasaan, aura hormat itu direduce menjadi MRS. Dan yang menarik, dalam laporannya Komnas HAM itu ada wawancara dengan pengurus EPI. Dan ada kutipan-kutipan kalimat langsung pengurus EPI menyebut MRS. Saya bilang dalam podcast saya beberapa kali, ini kebohongan besar. Tidak akan pernah ada pengurus EPI PA212 menyebut Habib Rizik Syihab dengan Muhammad Rizik Syihab. Tidak akan pernah ada. Jadi bayangkan, Komnas HAM yang kita bayari dengan pajak kita, biayanya, gajinya, fasilitasnya, operasionalnya pun menjadi bagian dari persekongkolan menutup-nutupi ini. Dan siapa dulu ketua itunya juga. Jadi beberapa hari setelah kejadian, seperti teman-teman tahu, kejadian Senin dini hari, Rabu pagi saya ke sana, Selasa malam saya rapat FNN, dan dalam rapat itu pemimpin redaksi saya namanya Tony siapa? Tony Hasim. Lupa, ada Tony Rasid soalnya. Tony Hasim, dia mengatakan itu malam, kita rapat malam biasanya. Nah kita mesti datang nih ke lokasi nih, soalnya baik Fadil maupun si Dudung, Kapolda maupun Pangdam Jaya memberikan narasi-narasi PFPI melakukan perlawanan, kontak senjata, tembak menembak, gesek-gesekan, dan itu semua berita, video, televisi segala macam itu teksnya begitu, semua narasi-narasi polisi semua. Nah, pemret saya mengatakan kita mesti lihat langsung ke lokasi. Karena ditunggu-tunggu nggak ada yang nyaut, saya angkat tangan. Oke, kalau gitu gue ke sana. Saya bilang gitu kan. Lalu pemret saya bilang, lu bener apa Ed? Iya. Oke, cocok lu. Emang kenapa? Lu gila katanya begitu kan? Wah gila saya dibilang. Cuman dia bilang sama saya memang, lu jangan kesana sendirian, ini bahaya. Lu minta anak-anak KPI ngawal. Oke siap. Nah pulang rapat kira-kira jam 11-an, dari mobil saya telepon Wali Laskar Jakarta Barat itu satu kelurahan sama saya, namanya Ujang. Saya telepon dia, Jang, gue besok mau ke KM 50, lu kawal gue ya.
siap Abi, dipanggil saya Abi. Siap Abi, tapi lu jangan sendiri, jangan lu bawa 4-6 orang anak buah, siap Abi. Jam 9 datang ke rumah, kita berangkat sama-sama, siap Abi. Setengah 9 nggak muncul, 9 kurang seperempat nggak muncul, jam 9 lewat 10 nggak muncul. Saya telepon, nggak diangkat, masuk tapi nggak diangkat. Saya telepon lagi, lama, akhirnya anak kecil yang ngangkat. Bapak masih tidur. Mana Pak Ujang? Bapak masih tidur. Tolong bangunin, penting dari Pak Edi gitu. Dibangunin, dengan suara bangun tidur. Abi, maaf, saya nggak bisa ikut. Kenapa? Saya baru pulang pagi. Semalam terima jenazah. Jadi jenazah 5 orang itu dibawa ke Petamburan. Setelah diambil paksa oleh tim lawyer dari rumah sakit Polri ya. Nah, malam itu memang beredar itu. Saya nggak tahu, tapi beredar foto-foto bagaimana kondisi jenazah, bekas luka, bekas jahitan, bekas pukulan, kulit punggung terkelupas, segala macam lah, pokoknya bisa bekas siksaan yang oleh Komnas disebut karena proses waktu pembusukan dan sebagainya. Memang beredar itu. Ya udah, akhirnya Ujang tidak datang ke tempat saya, apalagi anak buahnya. Saya kontak teman kita, nggak hadir nih, Hardi. Mimbartup untuk ikut awal berangkat ke KM 50 hari Rabu. Nah, saya cerita semua segala macam, saya ambil gambar, saya bilang bahwa semua yang dikatakan oleh Dudung dan Fadil Imran tidak ada faktanya, tidak ada tembak menembak segala macam sebagainya. Saya wawancara dengan orang yang melihat peristiwa sangat dekat, itu memang di sana pembantaian. Saya bilang begitulah. Nah, karena liputan itulah kemudian saya dipanggil oleh Polda. Pernah jadi ketua LBH kan? Iya. Silakan kupas tuntas saja. Baik, dari Rahman Erlangga tadi ya. Kenapa Jokowi kuat? Pertama-tama secara real politik itu, dalam berpolitik itu yang memiliki kekuatan satu yang punya uang. Nah, Jokowi itu di belakangnya itu betul-betul disokong oleh pengusaha-pengusaha yang membackupnya. Kita ingat pernyataan Ahok waktu Ahok menjabat, meneruskan jabatan gubernur, Jokowi jadi presiden. Kalau Ahok bilang Jokowi nggak bakal jadi gubernur dan jadi presiden kalau tidak didukung oleh para pengembang. Jadi jelas itu, ya. Jadi yang membackup Jokowi sampai sekarang pengusaha-pengusaha itu sampai sekarang. Jelas kapitalisme, ya. Jadi itu ya kapitalis lokal lah yang menjadi sub dari elit-elit global, ya. Jadi kalau ditanya apa kekuatannya, uang. Dengan uang ini dia membeli semua, dia merusak semua institusi negara di kita, termasuk kepolisian, BIN, TNI, dirusak semua dengan uang itu, ya. Jadi dia mengandalkan loyalitasnya itu dari kekuatan uangnya, yang tidak mau ini dipindah sama dia, tidak dikasih jabatan, sehingga tidak lagi ada sistem meritokrasi itu, ya. Jadi itu kalau jawabannya yang tuntas begitu. Nah, kalau soal yang kedua, kemudian Jokowi ini sangat pintar memainkan isu. Dia punya tim sepertinya di belakangnya ini. Ada konsultan ininya, konsultan komunikasi politiknya, ya. Makanya dia tampil tuh sama seperti anaknya sekarang. Lugu, tapi dia terus menyisir dari kolong-kolong jembatan, belusukan lah, ya. Itu terus dilakukan. Dan selalu juga tampil sebagai pemaaf. Kita lihat bagaimana dia memaafkan Rismon, dia memaafkan siapa? Yang dua lagi, Egy Sujana, memaafkan DHL. Nah, itu bagian dari strategi politiknya itu. Ya, harus dilihat sebagai bagian dari strategi politik. Nah, yang ketiga kekuatannya lagi itu adalah dia membangun struktur masalahnya. Itu yang tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang kontra terhadap Jokowi. Jokowi membangun strukturnya apa? Relawan itu. Duitnya dari mana relawan itu dia bayar? Ya dari tadi itu, dari pengusaha-pengusaha tadi yang dia sebarkan duitnya ke bawah melalui relawan-relawan. Nah, itu kekuatannya. Nah, kalau dia sudah jadi pejabat negara, itu semua pejabat institusi negara kan diangkatnya itu pakai SK presiden kalau pejabat-pejabat tinggi negara. Kalau nggak nurut bisa dia pecat. Nah, di situ orang-orang yang yang gila dengan jabatan pasti akan tunduk pada dia. Dan itu sudah kita buktikan selama Jokowi menjabat 10 tahun. Jadi ada pejabat-pejabat tinggi yang ketika kita dorong untuk berani berhadapan dengan Jokowi, dia terus terang menyatakan
Saya ini diangkat SK-nya oleh Jokowi, tanda tangan Jokowi. Kalau nggak diangkat di tanda tangan Jokowi, saya nggak bisa jadi pejabat tinggi katanya. Terus gimana saya bilang, ya saya ngikutlah katanya begitu ya. Sudahlah kalau udah begitu. Nah jadi kalau ditanya apa kekuatannya, ya itu kekuatannya, ya. Jadi nggak ada yang lain itu kekuatannya. Nah, kita saja sebetulnya, ya kekuatan kita tuh ada pada Allah sebetulnya. Cuman umat Islam nih nggak pernah bisa meluruskan niatnya, itu masalahnya lagi ya kalau di kitanya. Nah yang kedua dari Yana ya, sumber dana NGO. Ya sumber dana NGO itu sebagian besar memang boleh dikatakan hampir 98% dari anak yang disebut dengan namanya itu donatur lah, ya funding agency lah, ya. Dulu waktu saya di LBH itu bahkan 100% duitnya dari luar negeri. Jadi ada pengalaman lucu waktu saya pegang menjadi ketua itu dana. Ini LBH Jakarta Pusat. Saya Indonesia Pak pegangnya. Karena saya dari daerah. LBHI berarti. Iya LBHI-nya. Jadi waktu saya pegang sebagai ketua LBH Indonesia itu dananya lebih kurang hanya tinggal sekitar 300 juta lah. Dan waktu mulai awal pegang. Waktu saya jadi ketua. Oke. Sebelumnya banyak. Oh. Itu. Jadi saya cerita waktu sayanya. Okay. Kan waktu sebelum saya jadi ketua saya nggak ngerti manajemennya kan. Okay. Begitu saya jadi ketua kan tentu saja saya harus periksa secara keuangan seperti apa. Nah ternyata tinggal lebih kurang sekitar 300 juta lah. Sementara yang pegawai harus digaji itu, kebutuhan LBH itu dalam 1 bulan lebih kurang pengeluaran kita itu sekitar 3 sampai 5 M. Allah Akbar. 1 bulan. 1 bulan. Karena untuk gaji semua Pak. Jadi kan ada kantor cabang di beberapa provinsi dan itu digaji semua. Makanya kenapa aktivis-aktivis LSM itu giat bekerjanya ya karena memang digaji sebetulnya. Nah waktu zaman saya karena saya tidak punya duit akhirnya pakai efisiensi Pak. Semua aktivisnya tidak digaji, yang kita gaji karyawan tok. Yang cleaning service-nya, nah itu kebijakannya begitu Pak. Jadi kalau kita jadi penguasa begitu Pak, harusnya Pak. Kalau sekarang kan enggak, dianya gaji besar, yang bawa-bawa enggak ada gajinya dibalik. Nah kalau kita balik waktu itu. Jadi yang aktivisnya tidak kita gaji, tapi yang karyawannya kita tetap gaji dari uang yang ada. Nah kan kita harus punya putar uang tuh, putar otak untuk cari uang. Nah dari mana akhirnya kita ya seperti sekarang dilakukan oleh Presiden Indonesia ini, keliling dunia lah ya. Kita ke Eropa Utara, ke Skandinavia, ke Norwegia, ke Swedia, ke Belanda, ke Prancis, macam-macam lah. Kita cari duitnya itu. Nah, yang menarik ya, waktu ketemu sama funding agency itu namanya funding agency. Funding agency itu semacam lembaga yang dibentuk oleh pemerintah negara-negara mereka. Separuh dana dari APBN mereka, separuh dia nyari sendiri dari masyarakatnya. Nah, dan kemudian itu disalurkan ke dunia ketiga seperti Indonesia. Itu dunia ketiga. Iya, dunia ketiga namanya kita ini kan ininya. Nah, yang paling banyak itu memang memperhatikan Indonesia itu adalah Belanda karena dia merasa punya tanggung jawab moral bekas jajahannya, begitu. Nah, yang menarik waktu kita ke Belanda, waktu saya ke Belanda itu diskusi dengan lembaga yang semi pemerintah tadi dibentuk oleh pemerintah, namanya Novib namanya ya. Nederland apa saya lupa itu dah panjangannya. Nah, dia tanya, ini pertama yang dia pertanyakan itu adalah kenapa waktu sebelum Anda jadi ketua LBH itu kenapa Anda ikut-ikutan bela Abu Bakar Basir katanya. Itu satu pertanyaan. Yang kedua pertanyaannya, kalau kami kasih dana lagi ke Anda, lembaga Anda ini, sejauh mana orang-orang Kristen di Indonesia dapat pembelaan dari saudara, dari lembaga Anda? Itu kenyataannya. Bantuan bersyarat ya. Jadi bantuannya tidak ada bantuan yang gratis, itu tidak ada. Bantuannya semua pakai syarat, ya. Bantuannya itu semua pakai syarat. Program-program yang diajukan itu kalau tidak cocok dengan agenda mereka nggak bakal disetujui. Jadi semua program, jadi dia memang punya program besar. Judulnya memang bagus-bagus. Demokratisasi, akses terhadap keadilan itu judul programnya. Penguatan civil society. Itu judul-judulnya bagus-bagus. Tapi begitu teknisnya, yang dimaksud dengan civil society itu kelompok mana yang Anda biaya. Kalau kelompok Islam nggak bisa, langsung dicoret, langsung berhenti itu. Mainnya diimplementasi di laporan keuangan nanti. Pada saat pelaporan keuangannya, laporan kegiatan itu dia lihat, ini kelompok mana yang Anda bantu, yang civil society yang mana. Kalau kelompok-kelompok Islam bantu misalnya pengajian ini, wah langsung berhenti itu program. Tapi kalau yang dibantu aktivis-aktivis sekuler, yang anti-Islam, oh itu terus tuh bantuannya. Nah begitu juga demokratisasi.
Kalau yang banyak difasilitasi itu kelompok nggak bisa itu. Makanya tadi pertanyaan, kenapa dulu Anda membela Abu Bakar Basir katanya? Begitu. Pakai jawabannya Pak. Saya jawab aja pakai teori mereka sendiri. Anda kan mengajarkan HAM. HAM itu membela orang tidak memandang siapa latar belakangnya. Saya gituin aja. Karena memang begitu kan. Dia mengajarkan begitu. Saya pakai aja ilmunya mereka. Nah, diam dia. Tapi dia bilang, ya tapi kami dipertanyakan oleh donatur kami di dalam negeri sini. Kenapa uang kami dipakai untuk membela terornya? Begitu. Nah, jadi itu ada bersyaratnya. Jadi tidak semua uang, termasuk utang luar negeri yang resmi melalui negara, begitu juga. Jadi jangan dikira kepala negara keliling kemana-mana itu nggak pakai syarat, sama syaratnya. Yang LSM aja, dunia LSM aja begitu, apalagi yang negara, ya. Dan mereka sekarang ada perubahan kebijakan sejak Soeharto itu tumbang tahun 98. Kalau dulu dana-dana mereka lebih banyak dialokasikan untuk membantu LSM. Tapi begitu kemudian Soeharto jatuh, terjadi perubahan politik lebih terbuka, mereka lebih banyak membantu langsung ke lembaga negara, Pak. Begitu. Jadi misalnya ada program, saya pernah ngalamin dulu, ada program disebutnya itu akses untuk keadilan bagi rakyat miskin katanya, ya. Akses to, judul program itu Access to Pure, Access to Justice to Pure. Maksudnya bagi orang-orang miskin supaya bisa mendapatkan pembelaan bantuan hukum. Pur bukan pure, pur ya. Nah, jadi program itu dulu sebagian besar ditaruh di LBH untuk membantu orang-orang miskin memang ya, yang bermasalah, yang dapat yang penggusuran segala macam lah pokoknya. Advokasi lah. Tapi kemudian belakangan setelah Soeharto jatuh, dia langsung ke Mahkamah Agung, program kerjasamanya itu. Nah, dibentuklah akses untuk keadilan itu, bagaimana sistem peradilan supaya bisa pendaftaran, ada sistem keterbukaan informasi, begitu-begitu dia. Gitu, jadi dia sekarang lebih mau bekerja sama dengan lembaga negara dibandingkan dengan LSM. Alasannya? Dan negara bisa dia akses, bisa bikin aturan, dia bisa mengendalikan kebijakan negara. Misalnya begini, pernah Sekretariat Negara itu dan Mahkamah Agung punya program untuk digitalisasi sistem peradilan. Alatnya beli dari mereka semua, dan mereka bisa akses itu kapan saja. Nah, kan ada keuntungannya bagi mereka, dan alat mereka laku dijual. Kalau untuk ke LSM cuma habis untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini, seminar macam-macam begitu. Jadi nggak bisa dia artinya manfaatkan langsung. Tapi kalau ke negara dia bisa dapat langsung manfaatnya. Nah, itu alasannya kenapa dia sekarang lebih banyak bekerja. Makanya LSM sekarang kering sebetulnya dibanding sebelum Soeharto jatuh. Kalau sekarang lebih kering LSM itu, jadi harus kerja keras betul LSM itu sekarang. Ya, nah itu kalau soal pendanaan tadi pertanyaan jadi kalau dari luar negeri, ya dari luar negeri hampir 100% bahkan ya. Nah, kemudian yang ketiga dari Sudendi, selain masalah politik adalah masalah ideologi. Iya betul. Negara ini kan punya postulatnya itu, mengelola negara ini sejak zaman Soeharto bahkan sejak zaman Soekarno. Kalau kita lacak lagi perdebatan di BPUPK, nggak ada I-nya dulu ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, nggak pakai nama Indonesia, jadi I itu baru belakangan, BPUPK namanya, ya, Badan Persiapan Usaha Penyelidik Kemerdekaan itu. Perdebatan tentang apakah Indonesia ingin menjadi kerajaan, republik atau dasarnya Islam itu sudah terjadi, dan akhirnya mayoritas ketika di voting itu lebih kurang yang menginginkan sistem sekuler itu adalah 64 sampai 66%. Itu sempat voting tuh. Nah, itu terus sampai sekarang, sehingga kemudian negara ini memandang kekuatan ancaman bagi negara ini, ya, eksistensi negara ini ancamannya dari kelompok kanan yaitu Islam dan kelompok kiri yaitu komunis. Selalu begitu itu. Eka-eki. Nah, itu yang ideologinya. Jadi memang dijaga negara ini oleh penyelenggara negaranya, ya, oleh birokrasinya itu, untuk supaya tidak ada kekuatan yang terlalu besar yang disebut kelompok ekstremis kanan dengan ekstremis kiri. Strateginya bagaimana? Kalau kekuatan kanan naik, lagi kuat, misalnya apa? Contohnya, 2017 kekuatan kanan dianggap dominan dengan aksi 212 yang begitu besar.
Maka kemudian negara memfasilitasi kelompok-kelompok kiri untuk ngimbangin itu. Begitupun ketika kelompok kiri sedang kuat, mahasiswa-mahasiswa kiri atau kelompok-kelompok kiri kuat, nanti sebentar lagi akan dimunculkan, didorong, difasilitasi bahkan oleh lembaga-lembaga negara dan dengan berbagai macam operasi intelijen untuk memperkuat kelompok-kelompok Islam untuk menyerang kelompok kiri. Selalu itu yang dimainkan. Selalu itu yang dimainkan. Ya, supaya nggak ada yang kuat, supaya dia berantem aja berdua itu, kiri sama kanan berantem, supaya dia tetap berkuasa. Itu aja sebetulnya. Sekuler yang disebut dengan sekuler liberal tengah itu yang berkuasa. Nah, jadi yang kiri sekali, yang kanan sekali diadu terus. Jadi kalau kiri lagi kuat, naik. Ini kelihatannya kan kelompok Islam lagi nurun nih, kiri-kiri lagi kuat nih. Kalau kita perhatikan di medsos kan, lagi isu-isu kiri nih lagi banyak nih. Nah, biasanya akan dimunculkan nanti, didorong bahkan, didekati, itu kelompok-kelompok kanan tuh, yang didorong untuk naik. Tujuannya untuk mengimbangi. Nanti, ini pernah kita alami sebetulnya, ya. Ini kalau mau contoh konkret, tahun 98, ketika Soeharto jatuh oleh anak-anak mahasiswa kiri, apakah itu forkot segala macam, tiba-tiba ada Pam Swakarsa kan. Pam Swakarsa itu kerjaan aparat negara itu. Wiranto punya itu. Nah, begitu kira-kira contoh konkretnya itu. Cara negara ini dikelola itu dengan cara begitu, mengadu sesama anak bangsanya, dan itu dipraktekkan oleh Jokowi. Sampai sekarang Jokowi melakukan hal itu, ya, masih terus dilakukan itu. Nah, begitulah cara negara ini bekerja. Nah, karena itu kita mesti lebih cerdas sebetulnya untuk menghadapi ini. Sebetulnya pola lama. Sekarang ini masih tetap begitu, Eki, cuman ditambah satu lagi sekarang. Kelompok radikal bebas katanya. Bener, ada tuh. Ada, kita sudah dapat tuh. Jadi tetap ada kelompok kiri yang menjadi ancaman, tetap ada kelompok kanan ya yang sekarang radikal, intoleran, teroris, ada lagi radikal bebas katanya. Sekarang ini. Nah, radikal bebas itu macam-macam itu nanti masuknya. Nah, sudah ada perkembangan baru lah kira-kira. Ada tambahan baru kekuatan yang mengancam eksistensi negara. Jadi sudut pandangnya begitu sebetulnya, sudut pandangnya. Jadi cara negara ini bukan menyelesaikan persoalan yang ada, tetapi justru diaduk-aduk aja sama dia. Yang untung siapa? Tadi itu yang disebut tadi, kapitalis itu. Baik itu kapitalis lokalnya yang berasal dari kitanya, yang berada di sini, yang menjadi kepanjangan tangan dari kapitalis globalnya. Tetap begitu sebetulnya. Ya, saya kira gitu. 3 pertanyaan. Terima kasih. Ya. Saya kira saya balik ke pertanyaan kenapa Jokowi kuat. Tadi Munarman udah cerita bagus banget ya. Bagaimana salah satu yang dominan itu duit. Duitnya banyak banget. Bitor Suryadi itu mengatakan di bunker rumahnya ada duit. Kata Bitor ya, bukan kata saya. Tapi itu memang dinarasikan juga gitu loh. Dr. Zulkifli Ekome juga mengatakan di beberapa lokasi lain ada duitnya. Cuman benarkah itu? Wallahu alam, ya kan? Yang pasti bahwa duitnya banyak banget ya. Dr. Kiai Haji Abdullah Hehamahua mengatakan, Edi, kalau semua duit seluruh presiden yang pernah ada digabung, itu kalah dengan duitnya Jokowi. Penasehat 2 periode KPK, Abdullah Hehamahua. Dan duit itu dari sumber-sumber yang sangat dekat. Dia mengatakan kepada saya, sekarang konsentrasi Jokowi adalah di kecamatan mana yang belum ada pengurus PSI. Gila nggak loh? Di kecamatan mana yang belum ada pengurus PSI. Duitnya nggak terbatas ya. Tadi Munarman bilang begitu disebut LBH operasi 1 bulan, biaya operasi 1 bulan 45 miliar. Kaget saya, gila banyak banget. Ternyata dia mensubsidi LBH daerah. Gaji-gaji gitu, itu 45 miliar. Sekarang bayangkan kalau Jokowi konsentrasi membentuk PSI tiap kecamatan. Kalau kantor sewa kantor setahun 50 juta aja, kali 50, 5 tahun udah berapa? Belum operasional segala macam. Jadi duitnya emang nyaris tak terbatas. Duit dari mana? Nah, ini menarik. 3 menteri Jokowi yang terkait korupsi di persidangan mengatakan setor pada Jokowi. Yakut, siapa lagi ada. Lalu Rocky Gerung mengatakan ketika Gibran datang ke dia untuk berguru, ketemu,
Gibran mengatakan setiap Sabtu, yang diulang oleh Rocky Gerung, Anda bisa googling, jadi saya cuma mengulang aja nih ya. Setiap Sabtu menteri datang setor duit. Setiap Sabtu. Tadi waktu masih di ruang depan saya bilang sama beliau-beliau ini, berkuasa itu dahsyat bos. Dahsyat berkuasa. Saya tidak pernah berkuasa tapi hanya numpang kuasa. Dahsyat luar biasa. Itu tinggal kita buka mulut, duit ngalir. Mau kayak apa juga ada. Dahsyat, saya ngalamin itu. Nah, jadi duit itu memang banyak. Jokowi mengendalikan penuh para menterinya. Selain dia tadi beliau bilang dengan SK, Kepres, menjadi menteri, menjadi kepala badan, segala macam dan sebagainya, juga dia melakukan taktik sandera. Jadi kalau ada menterinya maling, korupsi, enggak dia tegur, enggak dia pecat, enggak. Jadi misalnya nih menteri belah kirinya lagi nyolong mangga tetangga, dia potret aja, cetrek. Menteri makanannya cetrek, lagi tidur sama istri tetangga, cetrek, misalnya gitu, udah. Pada saatnya lo begini-begini ya, kalau enggak ini begono. Gitu loh. Jadi tekniknya begitu, dia menyandra tadi semacam tadi, dan itu dahsyat luar biasa. Yang sampai hari ini seperti beliau bilang tadi, walaupun dia sudah lengser hampir 2 tahun, 1,5 tahun, dia masih pegang pada posisi-posisi kunci. 20 Oktober 2024 Prabowo dilantik sebagai presiden. 21 atau 22 saya lupa, diumumkan kabinetnya. 17 menteri Jokowi ada di situ. Pratikno, Sri Mulyani, Tito Karnavian, bla 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 bla, 17. Dan kalau siapa namanya Muhammad Saididu mengatakan tanggal 13 Oktober 2025 ya. Ya 2024. 13 Oktober 2024 Prabowo datang ke Solo. Kalau kata Saididu, itu peristiwa lebih dahsyat daripada Super Semar. Karena ada 5 perintah Jokowi kepada Prabowo. Selain titip 17 nama, perintahkan tidak boleh mencopot Listio Sigit minimal 1 tahun. Ada 2 lagi yang saya nggak boleh ngomong, masalahnya nggak enak. Tapi kemudian ketika saya datang ketemu dengan orang sangat dalam, bukan ordal lagi, sangat dalam, dia akui itu, cuman dia jelaskan, ini begini, ini begini, ini begitu. Yang juga saya nggak boleh jelaskan juga gitu loh. Jadi bagaimana dahsyatnya Joko Widodo gitu loh. Dahsyat sekali. Nah tadi kembali lagi, Munar mengatakan bahwa dia tidak ikhlas, betul, lengser. Ingat nggak bagaimana Kodari, Muhaimin Iskandar, siapa lagi menarasi, termasuk si ini, siapa? Temen dulu itu, Lanyala Mataliti. Itu mengkampanyekan Jokowi 3 periode. Yang konon katanya Hasto membuat Megawati marah. Karena konstitusi mengatakan cuma 2 periode. Kata Hasto ya, kita nggak tahu apa bagaimana ya. Jadi bagaimana Jokowi ngeyel ngotot pengen 3 periode itu yes. Tapi karena kepentok dengan konstitusi, maka dia paksa lengser, tapi dia siapkan Gibran. Dan Gibran ini, si bocil Samsul Asam Sulfat ini, ternyata dalam 2-3 bulan ini belajar dengan sangat baik. Belajar dengan sangat baik, dipandu, dimentori, dikonsultani oleh tim komunikasi Joko Widodo. Anda bisa bayangkan bocah pelangak-pelongok yang salah ngomong, nggak ngerti apa-apa itu, tiba-tiba dia bisa ngomong, Pak Yusuf Kalla itu idola saya, teladan kita semua. Dahsyat ini saya bikin artikel ini, bagaimana syahwat kekuasaan geng Solo dibalik topeng santun. Dan artikel saya itu di banyak komentar. Jadi bagaimana Jokowi betul-betul mempersiapkan comeback. Apalagi kalau kita mundur ketika Koni Rahakundini bicara kepada media, dia ketemu Ruslan yang sekarang jadi ketua Danantara. Dia diminta gabung ke TKN-nya Prabowo Gibran. Mbak Koni, gabung dong, resmi dong, pakai baju biru muda dong, gitu kan? Kata, nggak usah, saya kan dibantu Pak Prabowo, saya susun roadmap pertahanan sebagainya. Enggak Mbak Koni, soalnya nanti, ini di sini masuk barang nih. Nanti Pak Prabowo cuma 2 tahun, 3 tahun berikutnya Gibran.
Dia kaget, saya berdiri, maksud lo kan gitu kan dengan gaya koninya kan ya. Kalau gue jadi Gibran Prabowo, kalau gue jadi Jokowi dan Gibran Prabowo, gue bikin mati besok gitu. Jadi bagaimana memang orang tua ini yang kena stroke, yang mati-mati ini memang dibikin ke bahasa Jawa kejet-kejet, tahu nggak kejet-kejet? Diberikan PR-PR yang menguras pikiran dan emosi dia. Peristiwa 25 Agustus 2025 sampai September awal, demo besar itu bukan terjadi begitu saja. Ada aktor-aktornya, ada dong yang disebut-sebut dana Soros antara lain, dimainkan oleh LSM NGO tadi. Dan itu Prabowo marah besar. Dan setelah itu si siapa namanya ketua BIN Budi Gunawan dicopot. Saya telepon orang sangat dalam, itu Budi Gunawan kan orangnya sangat mega gitu, walaupun bukan PDIP, sangat mega, padahal iya, Pak Lebin dulu. Lagi. Ya, saya jadi Menko Polhukam kan. Terus kenapa dia copot? Ini kan mengganggu komunikasi dengan mega, orang sangat dan sudah keterlaluan. Kita nggak bisa toleransi. Jadi yang saya mau katakan betapa dahsyatnya Joko Widodo dengan uangnya, dengan jaringannya, dengan birokrasi yang sampai dipelihara sekarang. Tapi di luar itu semua, saya ingin mengatakan, mengutip kalimat Munarman ketika saya pertama kali kesandung hukum. Kata Munarman, pilihan lu nyerah atau lawan. Kalau lu lawan, mereka takut. Kalau lu berani, mereka takut. Waktu itu KM 50. Iya, kalau lu berani, mereka takut. Saya datang ke rumah Rizal Ramli. Rencana kamu gimana ya? Saya lawan bang, gebrak meja deh. Jebret, kamu jangan sok pahlawan, bla bla bla. Padahal gue bawa fatwanya dia. Kalau kamu masuk penjara ya, orang tuh cuma ingat kamu 3 hari. Orang simpati segala macam, setelah itu lupa semua. Itu tokoh-tokoh Islam yang lo kenal semua itu bohong semua. Nggak ada perhatian segala macam itu gitu. Saya mau lawan bang, udah jangan sok jago gitu. Jalami bilang gitu. Nah, tapi di luar itu saya kenapa kutip kalimat ini? Karena memang saya ingin mengutip ketua BEM UGM sebelumnya itu. Siapa namanya? Gibran juga ya? Yang anak muda anak UGM sebelum Tio ini, yang rame yang bikin alumni sangat memalukan. Kalau BMUI kan dari King of Lab Service, Gibran kalau nggak salah namanya. Itu mengatakan Jokowi hebat. Itu karena kita lemah. Jokowi hebat tuh karena kita lemah. Jokowi kuat tuh karena kita lemah. Tiba-tiba pindah perahu. Ada Egy Sujana, ada Damai Hari Lubis. Itu kan teman-teman kita semua, senior-senior kita semua. Karuanlah Rizwan kalau. Jadi bagaimana dengan kekuasaan segala macam itu kita karena kita nggak kuat, karena kita lemah. Tapi kalau kita kuat juga, saya ingat kata Rizal Ramli sebagai penutup, duit itu hanya bisa dikalahkan oleh duit yang lebih banyak. Nah, ada 2 bertikai nih, Ferry, Munarman bertikai. Lalu Munarman kena lu bantuin gue, ntar gue kasih 10.000. Dia dengar, datang lagi Ustadz Ferry, lu bantu gue aja, lu gue kasih 15.000. Terus, jadi duit kalah oleh duit yang lebih banyak. Duit kalah oleh, jadi kalau begitu kita main duit pasti kita kalah, karena belasan duitnya harus terbatas. Cuman kabar bagusnya, kata Rizal Ramli, duit hanya kalah dengan militansi. Dalam bahasa kita dengan istiqomah. Untuk itu saya mengajak kita semua berdoa kepada Allah agar kita tetap istiqomah sampai akhir perjuangan. Amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih.